Halo guys, kali ini gue merakit PC lagi nih. Kali ini dengan casing yang berbeda. Gue pakai Lianli Lancool 205M yang mesh. 205M ini untuk form factor Micro ATX dan Mini ATX. Gue lagi pengen rakit PC dengan case yang kecil-kecil aja karena gue bosen sama yang full tower. Karena keterbatasan space juga tentunya. So guys, mari kita simak videonya setelah video bumper berikut ini. Lancool 205M meskipun kecil, tapi airflow-nya cukup bagus. Di depan terdapat lubang mesh, ditambah dengan fan sebesar 140 mm 2 buah. So pasti udara yang masuk sangat banyak. Pada bagian atas bisa diinstal 2 buah fan 120 mm dan di belakang 1 buah fan 120 mm. 205M muat 3 buah SSD dan 1 hard disk drive, atau 2 SSD dan 2 hard disk drive. Terserah sih maunya gimana, yang pasti semuanya bisa masuk. Nggak hanya itu, space yang ditawarkan juga cukup luas. Untuk CPU cooler, gue pasangan dengan Thermalright Tireless Assassin 120 ARGB yang merupakan air cooler dengan best price dan performance pada saat ini. Jadi semakin adem PC-nya kalau buat main game. Untuk review CPU coolernya ada di link bagian deskripsi ya. Untuk VG-nya gue pakai yang ringan-ringan aja, yang low power nggak bikin nganga pas lihat tagihan listrik akhir bulan. Radeon RX 6500 XT 4 GB. Tapi meskipun begitu masih bisa buat main game zaman now di resolusi Full HD dengan FPS yang playable menurut gue. Jadi ya kere tapi cukup hore lah buat main game. Untuk performa cukup oke, reviewnya gue taruh di kolom deskripsi ya. Untuk RAM gue pakai G-Skill Trident Z 16GB 3200 MHz DDR4. Buat ngegame wajib pakai yang 16GB dan udah ada RGB-nya juga buat nambah kesan bling-bling di PC gue. Nah, untuk prosesor sendiri gue pakai Ryzen 5 5600X. Jadi gue build sistem ini dengan sistem semua AMD buat dapetin AMD Smart Access Memory. Untuk mainboardnya gue pakai Gigabyte B550 Gaming. Untuk dapetin PCI Express 4.0 dan NVMe versi 3. Disupply oleh Seasonic S122 500 watt 80 bronze. 500 watt cukuplah untuk sistem yang gua build kali ini. Untuk VGA-nya untuk upgrade ke 6600 XT pun gua rasa masih cukup dengan 500 watt aja. Nah, untuk benchmarknya gimana nih? Ryzen 5 5600X dapetin skor di Cinebench R23 dengan skor sebesar 11.300 untuk multicore-nya dan untuk single core-nya sebesar 1530. Skor yang bisa bilang cukup untuk main game zaman now atau pekerjaan berat lainnya seperti render video atau seperti AutoCAD dan lainnya. Gue main game Resident Evil 3 dengan settingan high, ray tracing di off di Full HD, cukup playable di 60-an FPS. Di Football 2022 Full HD Plus dengan settingan highest stabil di 60 fps. Doom Eternal variabel di 50 hingga 60 fps di settingan high. Dan Sekiro di atas 60 fps di settingan high. Kadang PC ini juga gue pakai buat video editing. Meskipun RX 6500 XT nggak ada encodernya, masih bisa kok dipakai buat video editing. Hanya saja untuk preview kadang suka patah-patah dan render jadi sedikit lebih lama. Tapi itu nggak masalah lah buat gue. Hal yang gue suka dari Lancool 205MS itu adalah airflow-nya yang mantap jiwa. Lumayan luas juga untuk ukuran MATX. Muat CPU cooler Thermalright Tireless Assassin yang Twin Tower. Build quality-nya lumayan kokoh dan kuat. Untuk desain sih selera ya, modelnya biasa aja yang nggak gaming banget. Cuma kalau lihat dari fungsional dan desain yang simple, cukup minimalis menurut gua. Dengan build quality yang oke dan tempered glass di sisi kiri casing. Rakitan PC ini gue menghabiskan dana sebesar 9 juta rupiah lebih sedikit. Ada beberapa part yang gue beli bekas dan ada beberapa part yang gue beli baru. Oke, segitu dulu PC Ryzen 5 5600X dengan casing Lianli Lancool 205M mesh. Berikutnya mungkin gue mau upgrade ke VGA kali ya, mumpung harga VGA lagi cenderung stabil. Oke guys, gue Iqbal undur diri. See ya guys!